adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan juga Dodi. hari ini kita akan mendongeng untuk adik-adik dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kang Didin. Apaan? Kita baru mulai nih. Sedang menyapa adik-adik di rumah. Iya, tapi apa? Dodi lagi kesel. Kok Dodi kesel? Kenapa mesti kesel? Soalnya Dodi diomelin. Dodi diomelin? Siapa yang ngomelin Dodi? Dodi diomelin ibu. Diomelin ibu? Gara-garanya apa? Ya kan Dodi diajak berenang. Oh, Dodi diajak berenang. Terus? Adik-adik, kita dengarkan dulu. Si Dodi kayaknya pengen cerita nih. Karena dia lagi bete, lagi kesel. Iya, teman-teman semua. Dodi lagi sedih. Sedihnya apa? Kan kemarin diajak berenang. Terus? Dodi berenang. Dodi berenang bisa? Bisa. Terus Pas main seluncuran. Oh, yang seluncuran itu. Iya, Dodi berdiri. Hah? Kok main seluncuran berdiri? Itu kan bahaya. Nah, padahal kan Dodi pegangan. Oh. Kang Didin tahu. Jadi Dodi pengen seluncuran. Tiba-tiba berdiri. Iya, terus diomelin sama ibu. Ya iyalah. Pasti ibunya marah. Siapapun. Adik-adik kalau seandainya main prosotan, main seluncuran di kolam renang. Tidak sembarangan. Apalagi berdiri. Emangnya kenapa sih? Bahaya. Berbahaya. Iyalah. Kalau seandainya jatuh nanti repot. Kok bisa sih jatuh? Ya iya, karena kalau berdiri biasanya kan seluncuran itu licin karena ada airnya. Harusnya bagaimana? Harusnya kan duduk, kakinya diluruskan. Terus Ya seluncuran, turun. Shhh. nanti tidak berbahaya. Ya tidaklah, yang berbahaya itu ketika adik-adik diajak ayah bundanya berenang terus ada seluncuran, berdiri atau bercanda, dorong-dorongan. Pasti deh ibunya ngomel. Kok bisa ngomel? Kan lagi main Kang Didin. Ya iya, karena ayah dan ibu kita tidak mau anak kesayangannya mendapat bahaya, bisa terjatuh atau hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya karena ibu kita sayang sama kita ya? Iya, betul. Omelan itu sama seperti pesan yang paling berharga. Pesan yang berharga. Iya, pesannya hati-hati, tidak main sembarangan, apalagi yang membahayakan. Jadi wajar kalau ngomel. Tapi kan kesel. Iya sih, kesel, tapi nggak usah manyun begitu dong. Harus ceria. Iya, tetap ceria, tetap senyum, dan Oh iya nih, mulai hari ini Dodi tidak marah lagi. nah begitu dong. Ayo adik-adik, kita hibur Dodi yuk dengan bernyanyi sama-sama. Caranya? Adik-adik tepuk tangan. Kita bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang belajar, senang di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Siapa senang hati teriak hore. Hore,
Siapa senang hati teriak hore. Hore! Siapa senang hati, mari kita lakukan. Siapa senang hati teriak hore. Hore! Nah, begitu dong. Dodi kalau senyum, teman-teman juga bahagia. Ya. Mulai hari ini Dodi harus semangat. Dan ingat, Dodi harus taat sama nasihat ibu, sama nasihat ayah, dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kenapa begitu? Karena ini sama seperti dongeng yang akan Kang Didin sampaikan hari ini. Kang Didin mau mendongeng? Ya iyalah, kan ada adik-adik yang di rumah yang selalu menyaksikan acara dongeng anak. Oke, judulnya apa? Hari ini Kang Didin akan mendongeng dengan sebuah judul Nasihat Berharga. Saksikan terus dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menonton. Nah, sekarang Dodi sudah ceria Kang Didin. Nah begitu dong. Kalau Dodi ceria, Kang Didin kan lebih semangat mendongengnya. Ya, siap. Kita hari ini akan mendengarkan Kang Didin mendongeng. Yeay. Tapi adik-adik di rumah dan di seluruh Indonesia duduknya rapi dulu dong. Oke, siap. Dodi sudah duduk rapi Kang Didin. Baik. Dongengnya ada seorang laki-laki paruh baya. Laki-laki parubaya. Betul. Maksudnya bagaimana sih? Dia belum tua, tetapi juga nggak terlalu muda-muda amat. Jadi disebutnya parubaya. Betul. Laki-laki parubaya itu pekerjaannya berdagang. Maksudnya, Dia tuh jualan. jualan. Menjajakan barang dagangannya. Iya betul. Dia menjadi pedagang kain. Pedagang bahan-bahan untuk pakaian. Oh ya? Emang pakaian itu ada kainnya? Ya adalah. Sebelum dijahit, pakaian itu kan panjang. Ada yang lebar, ada yang polos, ada yang bermotif. Motif bunga? Iya, seperti motif batik yang Kang Didin pakai. Dan juga adik-adik menggunakan baju ada yang tanpa motif. Maksudnya Misalkan celananya Dodi. celanaku. Iya, celananya Dodi polos, tidak bermotif. Itu kain, Sebelum jadi celana, ya dijahit. jadi pemuda parubaya itu berjualan kain untuk celana. Iya nggak harus celana terus, bisa jadi baju, bisa jadi topi, bisa jadi, Sarung. ya bisa. Nah, laki-laki parubaya itu memiliki seekor keledai. Apa? Kedelai. Bukan kedelai, keledai. Keledai. Ledai, keledai. Kedelai. Loh kok kedelai? Kedelai mah kacang. Keledai. Keledai. Nah, yang cepat. Keledai. Kedelai. Loh kok kedelai lagi. Coba adik-adik ikuti sama-sama yuk. Kedelai. Keledai. Tuh kan bisa. Harusnya keledai. Kang Didin mancing Dodi. Dodi langsung bilang, Keledai. iya itu. Bukannya kedelai. Kok tadi Kang Didin kedelai? Supaya Dodi jawabnya keledai. Ulangi. Keledai. Keledai. Dibaca yang cepat.
dibaca yang cepat. Maksudnya tadi keledai. Dibaca cepatnya Dibaca cepatnya apa? apa? Jangan ngikutin begitu. Maksudnya keledai. Dibaca cepatnya menjadi keledai. Keledai. Nah, laki-laki parubaya itu memiliki keledai. Tapi keledainya malas. Maksudnya Iya, padahal laki-laki parubaya itu merawatnya dengan baik. Dia tak mau tubuhnya atau pundaknya membawa beban-beban yang terlalu berat. ya iyalah, capek kali. Karena keledai itu seperti kuda, tapi tidak sebesar kuda. Tahu. Apa? Seperti kambing. Iya, seperti kambing sih, kakinya 4 sama, kuda juga 4. Tapi lebih besar badannya. Jadi keledai itu bentuk tubuhnya Iya, tingginya setinggi kuda. enggak di bawahnya kuda. Jadi lebih kecil dibanding kuda, tapi lebih besar jika dibandingkan dengan kambing. Begitu ya? Iya, pada zaman dulu keledai itu digunakan untuk mengangkut barang-barang jualan, barang-barang dagangan dibawa ke kota. Oh iya? Betul. Nah, si laki-laki parubaya itu dia menjajakan barang dagangannya, membawa barang dagangannya menggunakan keledai. Keledai. Iya, pagi itu sebelum berangkat ke pasar untuk berjualan, laki-laki parubaya memberikan makanan kepada keledai. Keledaiku, wah, makanlah yang banyak. Semoga tubuhmu menjadi kuat, barang daganganku laku habis dan keuntungan berlimpah. Wah, keledainya bisa jajan dong. Bukan jajan. Keledainya diberikan makan yang enak, makan makanan bergizi dan dirawat, dimandikan supaya tubuh keledainya sehat. Kalau sehat kan jadi lebih berguna ya Kang Didin. Betul. Akhirnya ketika keledai itu beres makan, keledai itu dimandikan. Mandilah wahai keledai manis. Kok manis? Emangnya dimakan? Ya enggak. Itu karena panggilan sayang kepada keledainya yang sering membantu laki-laki parubaya berjualan di pasar. Kalau seandainya digotong sendiri atau dijinjing, pasti deh tenaga pedagang tadi laki-laki parubaya tidak akan mampu mengangkatnya. Ya, jadi keledai itu membantu pekerjaan manusia untuk membawa barang dagangan yang berat. Yes, betul. Ketika beres dimandikan dengan sabun dan air bersih, keledai itu meringik. Hei, dia nampak cantik. Keledaiku cantik sekali, tubuhnya gagah, pasti tenaganya kuat. Wah, hebat ya. Dia sayang sama keledainya. Betul. Laki-laki parubaya itu sangat sayang pada keledainya. Karena dengan keledai itu ia bisa membawa barang dagangan yang banyak ke kota. Jadi harus jalan kaki. Iya, jalan kaki. Keledainya dituntun. Tapi di pundak keledainya, di punggungnya itu ada kain yang akan dijual di pasar. Ya. Adik-adik, sekarang kita tahu ternyata keledai itu bermanfaat bagi manusia. Betul, karena dia bisa membantu.
Pedagang kain itu, laki-laki parubaya, pagi itu menyiapkan barang dagangannya banyak sekali. Lalu ia merapikan di punggungnya keledai kesayangan. Wah, lihat kainku, ada yang berwarna merah. Wow, indah sekali. Seperti darah. Ya enggak, warna merah. Ya kan kayak darah. Ya darah merah ya. Iya, kan darah merah. Soalnya Kang Didin darahnya biru. What? Darah biru, ya darah merah. Kok darah biru? Kalau darah biru itu sebutan untuk orang-orang pada masa itu anak keturunan kerajaan. Raden atau anak-anak raja disebutnya darah biru. Jadi bukan berarti darahnya berwarna biru. Ya bukan, darahnya sama merah. Nah, kain yang akan dijualkan ada yang merah. Kain yang dijual ada juga berwarna hijau. Wah, ini lebih bagus. Warnanya coklat seperti Celana aku. iya betul, seperti celananya, seperti rompinya dan juga Seperti hidung. oh hidung. Hidungnya warna apa nih? Coklat. Iya coklat, betul. Teman-teman, coba sebutkan warna pakaian atau warna baju yang kalian gunakan. Yang dipakai teman-teman warna baju apa? Ya kalau Kang Didin sih warnanya ungu. Warna ungu. Kalau Dodi bajunya, Putih. oh iya ini bajunya putih. Kalau celananya hitam. Bukan celana yang hitam, tapi sepatu. Sepatunya warna hitam. Iya. Coba ayo teman-teman yang di rumah. Coba sebutkanlah. Apa warna baju dan celana yang kau pakai? Ayolah sebutkan. Jika tak paham, jika tak mengerti bertanyalah. Bertanya pada ayah dan ibu. Ayo jawab semuanya. Apa warna baju Kang Didin? Ungu. Iya betul. Aneka kain yang akan dijual oleh laki-laki parubaya itu. Ada yang bercorak batik. Ada yang bercorak bunga-bunga. Ya pokoknya banyak sekali. Kain-kain tadi ditata dengan rapi. Disimpan di mana? Iya, disimpan di sebuah tempat. Lalu tempat itu diangkat dan diletakkan di atas punggung keledai. Wah, sayang sekali ya. Kok sayang? Capek. Ya iya, kan itu fungsinya membawa keledai untuk membawa beban yang berat. Tapi kan makan ya. Ya makanlah, dirawat, dimandikan, dikasih makan dan minum yang cukup supaya sehat keledainya. Ya. Lanjut Kang Didin. Nah, laki-laki parubaya dia bercerita kepada keledainya. Cerita apa? Serem ya? Enggak, bukan cerita serem. Laki-laki itu bercerita dengan senyum manisnya. Keledaiku yang manis, hari ini kita akan berjualan ke pasar yang sangat jauh dari sini. Tetapi perlu kau ketahui, pasarnya ada di dalam kota. Kita akan jalan-jalan melewati pemandangan yang indah. Ketika laki-laki parubaya itu bercerita tentang kota, melewati perkampungan dan pegunungan, keledai itu sangat bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia akan melihat bermacam-macam keindahan. Ada gedung yang tinggi, ada rumput yang hijau, dan juga melewati hutan atau sungai. Wah, indah sekali ya. Betul. Sehingga
keledai itu tidak sabar. Dia pengen cepat-cepat berangkat menuju kota membantu laki-laki parubaya berjualan di pasar. Oh iya, aku juga nggak sabar Kang Didin. Pengen tahu kota itu kayak apa ya? Wah, pokoknya ada lampu-lampu aneka warna-warni dan juga gedung-gedung yang tinggi. Gedung yang tinggi? Iya, saking tidak sabarnya si keledai, laki-laki parubaya itu belum selesai cerita. Maksudnya? Ya cerita, ketika berjualan ke kota, itu harus melewati jalan yang berliku. Maksudnya? Yang belak-belok, kadang manja, naik tebing, turun. Kan ada dataran tinggi dan dataran rendah. Waduh, repot sekali ya. Iya, Jadi bisa naik tebing. iya naik tebing maksudnya karena datarannya tinggi. Ketika laki-laki parubaya itu bercerita tentang jalan yang berliku-liku berbelak-belok, si keledai berpikir, wah kalau seandainya dia naik dan memanjat terus, bisa kelihatan tuh keindahan alam, keindahan pedesaan itu. Sehingga keledai itu sangat bersemangat. Dia pengen segera berangkat. Wah, hati-hati keledai. Iya, hati-hati. Setelah beres, barang dagangannya ditata, dirapikan, dan berangkatlah si pedagang laki-laki parubaya membawa keledainya. Tepuk tangan sama-sama. Stop. Ternyata apa yang dibayangkan oleh keledai tidak seindah yang ia rasakan. Maksudnya? Iya, keledai itu kan membayangkannya tempat-tempat indah. Gak taunya karena beban yang berat di pundak keledai saat dataran tinggi, Naik? iya, keledai itu kelelahan. Waduh, Dia harus mengeluarkan tenaga yang ekstra, tenaga yang berlebih, sehingga dia capek. Nah, saat mengetahui keledai itu kelelahan, laki-laki parubaya beristirahat. wah bagus dong. Jadi tidak menyiksa binatang. Ya enggak. Jadi adik-adik punya kucing misalkan dibawa jalan-jalan. Kalau kucingnya sudah lidahnya keluar, berarti itu kucingnya kelelahan. Ajak istirahat. Misalkan membawa anjing, lidahnya melet-melet. Berarti itu sudah lelah, sudah panas suhu tubuhnya, dibawa istirahat. Mensayangilah binatang. Betul, begitu juga dengan laki-laki parubaya. Dia beristirahat. Ketika sudah hilang capeknya, dia pun berangkat lagi. Tapi apa yang terjadi? Si keledai ya berpikir bahwa kalau seandainya dia naik ke dataran tinggi supaya cepat sampai ke kota, keledai berpikir harus loncat. Karena kalau dataran tinggi bawahnya kan jurang. Wah, jadi pengen loncat. Iya, si keledai itu pengen loncat ke jurang supaya cepat sampai. Biar merosot kali ya. Padahal kan itu berbahaya teman-teman. Iya, itu kan berbahaya. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh si keledai. Akhirnya saat naik, keledai itu lompat ke dataran yang paling rendah. Dia pengen cepat sampai. Untung laki-laki parubaya itu
cepat-cepat meraih buntut atau ekor si keledai tadi. Diapakan? Ditarik. Keledai, kau bisa terjatuh. Kau pasti dalam bahaya jika turun ke bawah. Itu sangat berbahaya. Itu tebing tinggi, bawahnya jurang. Kau bisa mati, wahai keledai sang manis. Jadi keledainya pengen loncat. Bener, si keledai itu tidak mau mendengarkan nasihat laki-laki parubaya. Apa yang dia lakukan? Apa Kang Didin? Dia melakukan menggerak-gerakkan badan sehingga tangan laki-laki parubaya itu terbawa oleh gerakan badan si keledai. Alhasil terlepaslah pegangan kepada ekornya. Ternyata keledai itu jatuh ke jurang. Bukannya sampai di kota, bukannya sampai di tempat yang indah, ternyata kepala keledai itu kena batu. Waduh, pasti dicapek, sakit. Iya, bukan capek, tapi berbahaya, berdarah. Keledai itu menyesal. Keledai itu merasakan sakit dan dia sangat-sangat menyesal. Kenapa? Dia tidak mentaati atau patuh sama laki-laki parubaya tadi. Karena yang dia bayangkan adalah keindahan kota dan pengen cepat sampai. Keledaiku, keledaiku. Laki-laki parubaya itu panik, tapi sayang. Karena jurangnya jauh, laki-laki itu tak mampu meraih keledai kesayangannya. Keledai itu menangis di bawah jurang dan dia menyesal karena tidak mematuhi nasihat laki-laki parubaya. Seandainya keledai itu taat, mungkin bukan bahaya yang ia dapat, melainkan dia bisa melihat keindahan. Aduh, keledai, keledai. Laki-laki parubaya itu menangis dan keledai pun menangis di bawah. Tapi sayang, tangisan keledai tidak bisa merubah keadaan. Alhasil, laki-laki parubaya itu meninggalkan keledai yang terjatuh ke dalam jurang. Serem ya. Iya, serem. Keledai itu sangat berbahaya. Dia merasakan sakit karena tidak mendengarkan nasihat siapa? Ya, gak mendengarkan nasihat laki-laki parubaya. Nah adik-adik, ternyata keledai menyesal dan penyesalannya tidak berarti. Karena kalau seandainya sudah terjatuh, mengangkatnya juga berat. Hati-hati ya jika kalian dinasehati ayah dan ibu. Maka harus taat ya. Iya, harus taat. Hargai pendapat orang lain. Jangan pengen menang sendiri. Oke deh. Nah adik-adik, itulah tadi dongeng Kang Didin tentang seekor keledai yang tidak mentaati nasihat sang majikan. Kita lanjutkan dalam acara Dongeng Anak di besok atau episode selanjutnya. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, ingat, ajak teman-temannya, ajak sahabatnya. Ngapain Kang Didin? Saksikan Dongeng Anak bersama Kang Didin dan juga Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dengan mendengarkan dongeng, Dodi jadi tambah tahu. Iya,
banyak nasihat, banyak pelajaran. Dan juga banyak hiburan. Betul, bisa belajar dari isi dongeng. Kang Didin, Iya, kenapa? jadi nasihat itu penting ya? Ya penting lah. Lebih penting lagi kita taat, kita patuh terhadap orang yang memberikan nasihat. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin ayah atau ibu kita menasehati anaknya jika tidak sayang. Maksudnya? Misalkan adik-adik di rumah mainan air, terus serodot-serodotan atau main yang membahayakan. Pasti ayah ibunya memberikan nasihat Supaya apa? supaya tidak berbahaya. Ah, jadi nasihat itu berharga ya? Ya sangat berharga. Kalau bukan karena sayang, kalau bukan karena cinta, tidak mungkin ayah ibu kita memberikan nasihat yang baik. Jadi taatilah nasihat ayah dan ibu. Iya, hormatilah orang-orang yang memberikan nasihat kebaikan kepada kita. Dan ingat, Apa Kang Didin? tanpa nasihat maka hidup kita tidak akan terarah. Maksudnya? Ya, bebas apapun dilakukan, maka itu yang berbahaya. Jadi, mulai hari ini ayo kita ikuti nasihat ayah dan ibu, kita taati dan patuhi Nasihat orang tua karena nasihat itu sangat berharga. jangan sampai menyesal. Seperti keledai yang loncat ke jurang hanya karena tidak mau mendengarkan. Nasihat tuannya. Betul. Adik-adik, Kang Didin ingatkan, saksikan terus Dongeng Anak bersama Kang Didin dan juga Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa. Dadah.